Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, kasih sayang dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita masih membahas perihal kesehatan ya Bapak Ibu. Dan di channel ini terdapat kerangka pembahasan. Berikut adalah kerangka pembahasannya. Insya Allah kita akan membedah 4 perihal dalam channel ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah definisi. Definisi dari objek konten kita kali ini. Yang kedua adalah gejala. Apa gejala yang biasanya timbul dari penyakit yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah penyebab. Hal apa yang biasanya menjadi penyebab timbulnya sakit ini. Dan yang terakhir adalah obat. Resep apa saja yang kiranya dapat menjadi media disembuhkannya penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang obat untuk darah kental. Darah yang mengental. Ya, Bapak Ibu, yang bersumber dari ceramah Ustadz Zaidul Akbar dan kami juga mengambil beberapa dari artikel online. Nanti akan kita capture artikel tersebut. Sebelumnya kita bahas sedikit tentang darah kental ya Bapak Ibu. Apa sih darah kental itu? Menurut alodokter.com, memiliki darah kental atau hiperkoagulabilitas akan meningkatkan resiko mengalami penggumpalan darah secara spontan. Tanpa penanganan yang tepat, penggumpalan darah yang tidak normal dapat menghambat aliran darah dan mengganggu berbagai fungsi organ tubuh. Hal ini kemudian dapat menimbulkan masalah kesehatan serius. Penggumpalan darah sebenarnya merupakan respon alami tubuh untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka. Jadi kalau misalkan kulit kita terluka, kena pisau atau kena gunting gitu kan, berdarah, keluar darahnya. Nah, respon tubuh kita akan melakukan penggumpalan darah di tempat yang luka biar darahnya nggak keluar terus. Itu alamiahnya, itu normalnya seperti itu. Jadi walaupun kita sehat juga pasti darah kita akan melakukan penggumpalan jika adanya luka di bagian tubuh yang menyebabkan darah itu keluar. Namun jika terjadi secara tidak normal, penggumpalan darah dapat menyebabkan beragam gangguan kesehatan seperti emboli paru, penyakit jantung, deep vein thrombosis, stroke, trombosis arteri, dan gangguan ginjal. Ini jika penggumpalan darahnya bukan karena dia menggumpal untuk menutup luka, cuman memang di dalamnya tubuh kita ini misalkan darahnya memang menggumpal walaupun nggak ada luka. Nah itu yang berbahaya Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Lalu masuk ke bagian berikutnya, apa sih penyebab dari darah mengental atau darah menjadi kental? Masih menurut alodokter.com juga, proses menggumpalnya darah melibatkan trombosit dan protein khusus yang disebut faktor pembekuan darah. Dalam kondisi normal, menggumpalnya darah ini terjadi ketika tubuh mengalami luka. Setelah penyembuhan luka selesai, gumpalan darah yang terbentuk ini akan hilang. Nah, ketika lukanya sudah nggak keluar lagi darahnya, maka darah ini tidak menggumpal lagi harusnya. Dia kembali normal, kembali mengalir secara cair lagi. Namun, pada kondisi darah kental, gumpalan darah ini dapat terjadi meskipun tubuh sedang tidak mengalami luka. Ada berbagai hal yang dapat menyebabkan seseorang lebih beresiko mengalami darah kental. Di antaranya, 1. Faktor keturunan atau bawaan yang diturunkan dari orang tua. 2. Obat-obatan tertentu seperti obat hormonal, pil KB, tamoxifen, dan heparin. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau teman-teman ada mengkonsumsi obat ini, coba tanya apakah berakibat kepada darah kita yang akan menggumpal atau tidak ke dokternya. Boleh tanya gitu seperti itu.
Nah, kemudian yang ketiga, gumpalan kolesterol di pembuluh darah akibat tingginya kadar kolesterol dalam darah. Ini juga kalau kebanyakan kolesterol bisa mengakibatkan darah menggumpal. Yang keempat, memiliki penyakit tertentu seperti sirosis, kanker, diabetes, radang pembuluh darah atau vaskulitis, penyakit jantung, sepsis, dan kelainan autoimun. Yang kelima, mengalami cedera, misalnya patah tulang di kaki. Nah, ini hati-hati nih untuk pemain-pemain bola nih, pemain-pemain olahraga yang bersifat keras nih, coba dicek lagi. Yang keenam adalah obesitas. Nah, obesitas kelebihan berat badan ya. Ini hati-hati juga. Yang ketujuh, memiliki kebiasaan hidup yang kurang sehat, misalnya merokok. Untuk teman-teman nih, bro and sis yang sering-sering merokok, hati-hati. Efeknya bisa menyebabkan darah menggumpal. Saya sih nggak ngelarang, cuman ya ini ya akibatnya. Borosis bisa menentukan sendirilah mana baiknya. Dan jarang berolahraga. Nah, hati-hati juga nih tim-tim rebahan nih. Nah, hati-hati. Ya, rebahan boleh, cuman diselingilah sama olahraga. Lanjut ya. Selain beberapa hal di atas, ada juga beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko terjadinya darah kental, seperti harus berbaring lama setelah operasi, usia tua, atau kehamilan. Nah, berarti lebih mengefek ke yang orang jarang, seperti yang poin 7 nih ya, jarang berolahraga, maksudnya jarang gerak gitu. Karena dia jarang gerak, menimbulkan darahnya menjadi mengental. Mungkin ketika dia bergerak, maka darahnya juga akan lebih mencair gitu ya. Sepertinya sih, Allahu alam. Lanjut, jika sudah menimbulkan sumbatan pada aliran darah, darah kental yang rentan menggumpal ini dapat menyebabkan munculnya masalah kesehatan lebih lanjut. Oleh karena itu, kondisi ini perlu dideteksi sejak dini dan diobati secepatnya ya Bapak Ibu, brosis, teman-teman semua. Lanjut, masih menurut alodokter.com, apa sih gejala-gejala darah kental itu? Gitu. Nah, ini ada nih dari alodokter.com juga, kami masih mengutipnya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, gejala-gejala darah kental yang perlu diperhatikan. Darah kental sendiri biasanya tidak menimbulkan gejala. Gejala akan muncul ketika darah sudah menggumpal dan menyumbat aliran darah. Berarti ketika mulai menggumpal dikit tipis-tipis nih darah ini, itu belum ada gejala. Ketika sudah menyumbat, nah baru tuh ada gejala. Oke, kita lanjut ya. Gejala yang dapat terjadi ketika darah sudah menggumpal pun bervariasi nih Bapak Ibu, brosis. Tergantung di mana lokasi menggumpal tersebut muncul di dalam tubuh. Tergantung lokasinya di mana nih. Si darah ini menggumpal di daerah mana? Di daerah kepala, tangan, kaki, perut gitu. Berikut ini adalah gejala yang dapat muncul berdasarkan lokasi penggumpalan darah. Beberapa titik nih ya kita bahas ya. Yang pertama, pada lengan atau kaki. Jika penggumpalan terjadi pada lengan atau kaki, gejalanya bisa berupa pembengkakan, nyeri, perubahan warna kulit, dan muncul sensasi hangat atau kesemutan di anggota gerak tubuh tertentu. Ini untuk di lengan dan atau di kaki. Yang kedua, pada jantung dan paru-paru. Darah kental yang menyebabkan penggumpalan darah di organ jantung bisa menyebabkan penyakit jantung. Wah, hati-hati nih, brosis nih. Kita semua hati-hati ya, semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Gejalanya bisa berupa nyeri dada berat yang menyebar ke lengan atau leher, sesak napas, keringat dingin, mual, pusing, dan pingsan. Sedangkan darah kental di paru-paru dapat menyebabkan gejala berupa nyeri dada, batuk-batuk, berkeringat, napas sesak atau berat, pusing, pingsan, dan denyut nadi cepat. Itu untuk jantung dan paru-paru. Lalu yang ketiga,
jika darah menggumpal berada di saluran cerna. Jika penggumpalan terjadi pada saluran pencernaan, gejala yang dapat muncul adalah nyeri perut parah, diare, perut kembung, muntah, dan darah bercampur penja atau muntahan. Maaf kalau bahasanya agak-agak kurang enak, cuman ya biar paham seperti itu ya. Yang keempat, pada ginjal. Jika penggumpalan terjadi di ginjal, gejalanya dapat berupa demam, mual, dan muntah, sesak napas, terdapat darah pada urin, nyeri di pinggang atau punggung, serta pembengkakan di kaki. Ternyata kalau ada ginjal, efeknya juga bisa ke kaki nih, Bapak Ibu, teman-teman semua. Lalu yang terakhir pada otak, yang kelima nih. Darah kental yang menyebabkan gumpalan darah di otak dapat menyebabkan aliran darah di otak terganggu. Hal ini bisa menimbulkan gejala stroke seperti kelemahan atau lumpuh pada salah satu sisi tubuh, pusing, kebingungan, sakit kepala, sulit menelan atau bicara hingga kejang. Itu efeknya sampai ke kejang nih kalau ke otak nih kena nih. Kebingungan. Ini kalau kebingungan agak-agak beda-beda tipis nih. Karena darah mengental atau karena udah tanggal tua nih, kebingungan jadinya nih. Bingung mau makan apa nih. Mohon maaf ya, bercanda ya Bapak Ibu ya. Jika Anda mengalami gejala-gejala di atas, segeralah temui dokter agar gangguan yang muncul akibat darah kental dapat segera diperiksa dan diobati dengan tepat. Nah, pengobatan secara dini gitu kan. Kita lanjut, masih menurut alodokter.com nih Bapak Ibu, teman-teman brosis. Lalu bagaimana cara mencegah penggumpalan darah? Berikut adalah cara untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah. Kita masuk ke segmen cara mencegahnya ya Bapak Ibu. Yang pertama, hindari duduk dalam jangka waktu lama. Berada di posisi yang sama, terutama duduk atau berbaring, untuk waktu yang lama dapat menyebabkan darah menggumpal. Gumpalan darah ini biasanya akan terbentuk di tungkai, lalu menyebar ke organ lain dan menyebabkan sumbatan pembuluh darah di organ tersebut. Untuk menghindarinya, bergeraklah atau lakukan peregangan setiap 1 hingga 2 jam. Nah, ini untuk Bapak Ibu brosis dan teman-teman nih, misalkan yang bekerja di belakang meja nih, yang di kantor atau yang di rumah cuman di depan laptop, depan komputer mulu. Nah, ini jangan duduk mulu ya berarti Bapak Ibu ya, brosis semua ya. Ya, sejam sekali kita melakukan berdiri, entah ngambil air minum. Jadi jangan stok air minum terlalu banyak di meja nih, berarti baiknya taruhlah di meja segelas aja. Kan minum nih habis, harus mau nggak mau harus ngambil dong, nah gitu gerak gitu kan. Atau kalau lagi mau ngambil fotokopian, jangan minta tolong sama temen, berarti ambil sendiri. Hitung-hitung kita melakukan pergerakan demi menghindari penyumbatan atau darah mengental. Lanjut yang kedua, minum air putih yang cukup. Nah, dehidrasi dapat membuat pembuluh darah menyempit dan darah mengental, sehingga meningkatkan resiko penggumpalan darah. Oleh karena itu, pastikan Anda minum air putih setidaknya 8 gelas atau sekitar 2 liter setiap harinya. Ternyata salah satu penyebab gumpal darah itu karena darahnya itu kurang cairan nih, berarti nih brosis nih, ya kan? Kurang cairan, jadi dia menyusut. Ketika dia menyusut, dia mengental dan menggumpal. Masuk logika ya. Untuk orang awam seperti kita ini yang saya backgroundnya bukan dari kesehatan ya, masuk logika. Makanya kami mengambil referensi dari salah satu artikel online tentang kesehatan yang sudah menjadi banyak rujukan lah. Ini kita ngambil dari alodokter.com. Ya, karena saya sendiri pun untuk berbicara karena tidak ada backgroundnya ngeri-ngeri salah. Cuman kan ini kami meng-capture biar tidak salah.
Yang ketiga, jalani gaya hidup sehat. Dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menurunkan berat badan yang berlebih, berolahraga secara teratur, menghindari asap rokok. Menghindari asap rokok itu dihindari. Nah, kalau udah menghindari berarti bukan hanya pindah, tapi memang menghindari, ya berarti dia nggak boleh merokok gitu. Menghindari itu sifat dari perokok pasif. Nah, berarti perokok aktif pun harus menjadi perokok pasif. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan rutin memeriksa kesehatan ke dokter, maka resiko terjadinya penggumpalan darah akibat darah kental bisa dicegah, insya Allah. Selain itu, untuk mencegah darah kental menggumpal, Anda juga disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung omega 3, buah-buahan, sayuran, dan makanan yang mengandung vitamin E. Omega 3 kalau nggak salah di telur ya, Bapak Ibu juga ada ya omega 3 ya. Seperti itu Bapak Ibu. Buah-buahan nih. Kalau sekarang nih ketika saya merekam ini sekarang lagi musim buah mangga nih. Buah mangga mulai dari 8.000 sampai 10 sampai 15.000 per kilo ada tuh di pinggir-pinggir jalan. Lagi murah nih Bapak Ibu. Mumpung nih. Karena setelah kalau saya juga strateginya membeli buah pun ganti-ganti ya, sesuai dengan musimnya. Biasanya beli yang murah-murah aja. Jadi kan kalau lagi musim mangga pasti murah dong karena lagi banyak supply-nya. Saya beli lagi musim buah naga ya, saya beli buah naga. Pasti lebih murah gitu kan. Lagi musim jeruk ya udah saya beli jeruk, pasti harganya 10.000 kurang lebih harganya sekilo. Nah itu yang saya beli biasanya. Sayuran juga murah ya Bapak Ibu ya, sayuran biasanya saya beli di kalau ibu-ibu gerobakan tukang sayur lewat itu, seikat itu bayam 3.000, seikat itu kangkung 3.000 gitu kan. Itu untuk dikonsumsi sendiri itu bisa untuk 3 kali makan tuh, bisa untuk pagi siang sore tuh, satu ikat tuh 3.000, tinggal direbus bikin bumbu kacang jadi gado-gado, enak ya, kurang lebih itu. Lanjut, poin 4, mengonsumsi obat-obatan. Bila diperlukan, dokter dapat menyarankan Bapak Ibu untuk mengonsumsi obat pengencer darah. Biasanya obat-obat ini diresepkan dokter jika Anda memiliki resiko penggumpalan darah yang dapat menimbulkan kerusakan organ seperti penyakit jantung dan stroke. Obat ini juga mungkin akan diberikan pada orang-orang yang baru saja menjalani operasi atau wanita hamil yang berisiko mengalami penggumpalan darah. Iya, wanita hamil juga biasanya kemarin istri saya ketika hamil dikasih obat pengencer darah, obat penambah darah, penambah darah merah ya. Cuman ketika itu kami juga memutuskan untuk sambil mengonsumsi yang alami juga, yaitu kami minum buah bit. Saya cari buah bit, di jus atau direbus, dibikin kayak sop, nanti warnanya merah sopnya. Apa-apa, dia nggak ada rasanya, tapi dia bisa menambah kapasitas darah merah kita secara alami. Kalau memang Bapak Ibu ingin menghindari atau memilih yang lebih alami daripada yang kimiawi. Tapi kalau mau kimia juga salah, karena biasanya obat-obat seperti itu sudah mengalami uji klinis, sudah melewati uji BPOM dan MUI, insya Allah halal. Lalu bagaimana nih menurut versi Ustadz Zaidul Akbar terkait obat untuk penggumpalan darah? Biasanya kan Ustadz Dr. Zaidul Akbar ngasih resepnya resep-resep yang alami, entah dari tumbuhan, dari rimpang, dari buah, dari sayur-sayuran. Nah, menurut Ustadz Dr. Zaidul Akbar, resep untuk mengobati darah yang kental adalah dengan mengonsumsi segala jenis bawang-bawangan. Bapak Ibu tahu jenis bawang-bawangan berapa nih? Kalau saya cuma 3 tahunya. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Ada lagi nggak sih? Karena kata beliau,
adalah semua jenis tumbuh-tumbuh semua jenis allium. Allium itu keluarga bawang-bawangan. Nah, biasanya yang terkenal di Indonesia itu cuma 3 nih: bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Bebas, nggak harus dari Indonesia. Bawang impor juga nggak apa-apa, bawang Brebes juga nggak apa-apa, bawang Sumatera juga nggak apa-apa, bawang Sulawesi, Kalimantan, Jayapura juga nggak apa-apa, sama aja. Yang penting dia adalah jenis-jenis bawang, terutama bawang putih nih Bapak Ibu. Ini ibarat catur ini, rajanya nih, lebih efektif. Yang lain juga bisa sih, bawang merah juga bisa, bawang bombay juga bisa, cuman menurut Ustadz Akbar lebih ditekankan kepada bawang putih. Bisa dimakan mentah, dikupas eh, kulitnya, dimakan mentah. Biasanya buat lalap juga enak tuh Bapak Ibu, makan nasi, apa, bawang putih sudah dikupas kulitnya, dipotong 2, potong 3 gitu kan, campur nasi. Jadi dia rasanya campur sama nasi, jadi nggak terlalu pedas, nggak terlalu beraroma, tapi terlalu selera sih, maunya seperti apa sih. Dan juga bisa dirajang atau diiris, dikasih minyak zaitun. Ini kita sedang memasuki tahap cara mengonsumsi ya, cara mengonsumsi. Atau juga bisa dijadiin sambal mata, bawang merah diiris, bawang putih diiris, bawang bombay diiris, dikasih irisan cabai, kan, dikasih garam sedikit, dikasih minyak zaitun. Nah, itu bisa. Kalau misalkan Bapak Ibu kurang menyukai jika dimakan utuh ya, dimakan utuh, terserah mau direbus boleh, enak nih Bapak Ibu, atau mau dibikin sup juga boleh. Sup, kayak sup itu kan bawang merah, bawang bawangan gitu kan, campur, ditaruh ditaruh air, taruh ayam kampung, jadi kaldunya yang bikin sedap. Nah, itu juga bisa, jadi lebih gurih, lebih enak, ada kuahnya gitu. Namun pastikan olahannya tidak mengandung atau menggunakan minyak selain minyak zaitun ya Bapak Ibu. Karena beliau Ustadz Dr. Zaidul Akbar menekankan untuk hari ini makannya menggunakan minyak zaitun kalau mau pakai minyak zaitun. Itu kalau makan begitu aja juga nggak apa-apa juga. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, di mana kita bisa mendapatkan bawang-bawangan? Nah, sepertinya untuk di Indonesia ini agak mudah ya Bapak Ibu untuk mendapatkan bawang-bawangan. Hampir di semua pasar, di semua tukang sayur itu jual bawang-bawangan, karena itu ibaratnya eh, senjata pamungkas untuk ibu-ibu untuk memasak. Hampir seluruh masakan menggunakan bawang-bawangan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan di ibu-ibu warung terdekat rumah, atau ibu-ibu yang jual warung gerobakan lewat depan rumah itu bisa, atau di pasar tradisional itu bisa, atau yang rumahnya lebih dekat ke pasar modern daripada pasar tradisional juga bisa. Itu ada insya Allah. Di mana? Di bagian tukang sayur-sayur, nah, biasanya ada. Ataupun di supermarket, kalau memang sebelah rumahnya ada supermarket, ya sudah, yang terdekat aja gitu. Atau maunya di marketplace, sudah nggak masalah juga, ada juga insya Allah. Di marketplace itu harganya sekitar mulai dari 5.000 sampai, tergantung belinya berapa, atau seperempat kah, setengah kilo kah, 1 kilo kah, seperti itu. Kalau untuk sekarang itu harganya 5.000 seperempat, kemarin saya tanya di pasar Sipon Cipondoh. Lanjut, berapa harga belinya tadi ya? 5.000, 10.000, 15.000. Bahkan kalau Bapak Ibu beli di warung-warung tukang sayur terdekat, atau di ibu-ibu gerobakan, itu bilangannya beli bawang merah 3.000, itu insya Allah dikasih. Ya, seraukan, palingan seraukan kecil, tapi dapat 3.000. Tapi ya nggak tega juga lah ya. Ya 5.000 lah, minimal 5.000 lah.
seperti itu. Tapi terserah sih, kita nggak ada paksaan, nggak ada himbauan untuk seperti itu, tergantung kondisi bapak ibu semua. Oke, demikian konten kali ini terkait dengan obat untuk sakit darah mengental, kekentalan darah ya bapak ibu semua. Jadi saya rangkum obatnya menurut Saidul Akbar, Ustadz Dr. Saidul Akbar, itu mengonsumsi bawang-bawonan. Berapa kali minumnya atau makannya? Ya, boleh 3 kali sehari ketika sarapan, makan siang dan makan malam itu boleh. Tuh. Atau ya 2 kali, nah tergantung dengan kebutuhan tubuh bapak ibu masing-masing gitu. Kalau kira-kira ada gejala-gejala yang bapak ibu rasakan nih, yang tadi kita bahas di atas, ya boleh 3 kali lebih intens gitu kan. Gitu. Oke, demikian konten kita kali ini nih bapak ibu nih. Jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ada saran dari video kami kali ini, boleh bapak ibu tuliskan di komentar, atau bapak ibu ingin membagikan video ini ke teman-teman di grup WA, di Instagram, di Facebook, siapa tahu ada yang membutuhkan, sedang mencari, aduh kayak gini merasa kayak gini-gini nih gejala-gejala yang kita sebutin di atas nih. Nah, coba bisa di share, siapa tahu bisa membantu. Semoga video ini bisa menjadi media untuk disembuhkannya penyakit-penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seperti itu, alhamdulillah, semoga kita bisa berbuat baik lagi kepada orang-orang lain, dan semoga amal ibadah kita bisa diterima gitu. Karena kan ini juga harapan saya juga bisa menjadi ladang dakwah untuk membantu sesama. Oke, kurang lebih itu untuk bapak ibu semua. Akhir kata, jika ada yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun jika ada yang salah itu murni dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Lalu izinkan kami menutup video kali ini dengan pantun ya Bapak Ibu. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.